Saudara-saudariku yang terkasih, aku ingin berbagi cerita tentang pengalamanku menemani Yesus Putraku dalam perjalanan kisah sengsara dan wafatnya di puncak Golgota. Hatiku hancur sebelum kami sampai ke tempat yang disebut Golgota. Setiap langkah Yesus yang penuh kepedihan menusuk hatiku. Aku merasa yakin bahwa anakku akan pingsan dan mati di jalan. Begitu lamban langkahnya, begitu berat napasnya. Tetapi setiap kali ia jatuh, ia berusaha bangkit lagi. Tiap kali pula semakin berdarah dan terkena debu. Cobaan ini sungguh melebihi daya tahan seorang ibu. Tapi ajaibnya, aku tidak runtuh. Keberanian pemberian ilahi sangat aku perlukan. Aku tak punya gambaran berapa lama akan sampai di bukit di mana mereka menyalibkan penjahat. Aku sungguh ingat saat minta pada serdadu agar mengizinkan aku berada bersama anakku kalau sudah sampai di tempat itu. Akhirnya mereka setuju, dan saat aku berdiri seorang diri, ada tangan penuh dukungan merangkulku. Aku berpaling melihat Maria Magdalena dan Maria istri Kleopas. Ketika masing-masing merangkulku, kami sama-sama sedih. Tak lama sesudahnya, Yohanes datang bergabung. Tetes air mata menunjukkan kesedihannya. Kehadiran mereka menghibur aku yang sedang gundah. Aku tahu mereka seperasaan dengan aku tentang kepedihan anakku. Serdadu-serdadu mendorong Yesus ke papan kayu salib dan memakunya. Tak bisa dipercaya ada orang yang berbuat begitu pada sesamanya. Ketika mereka menegakkan salib, rintihan anakku sampai ke kandunganku. Anakku, kengerian siksaan mencekam aku. Ketika terdengar suara serak, aku tak menangis lagi selama di dekat salibnya. Putraku membutuhkan kehadiran dan dukunganku. Aku tahu bahwa aku bisa memberikan hal itu di saat kematiannya. Aku terus membisikkan padanya, "Kasihku, aku di sini, aku mendampingimu." Aku akan selalu mengingat kelembutan anakku dalam kepedihan yang lama itu. Air mata meleleh ke pipiku ketika Yesus mengangkat kepalanya memandangku. Dalam pandangan itu, aku melihat anakku yang berhati lembut. Ia berpaling pada murid terkasih, Yohanes, lalu kembali padaku. Suara parau dari mulutnya yang kering berseru, "Minta Yohanes memeliharaku dan memberikan Yohanes padaku sebagai anak." Berjaga di dekat salib terasa tak ada habisnya. Aku dapat menyaksikan hidup anakku melemah, tetapi penderitaannya berlanjut. Ia berangsur-angsur lemah dan kepalanya makin menunduk. Wajahnya pucat. Kemudian, dengan suara nyaring, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?"
Aku ingin menjawab, "Oh anakku, jangan putus asa. Kau tidak ditinggalkan." Tetapi aku tetap tenang. Ia sedang menderita begitu hebat, dan aku mengerti mengapa ia berseru nyaring. Sementara itu, aku mencoba lagi memberi kekuatan dalam perjalanan akhir. Ia mendekati saat wafat. Aku mendekati anakku. Pergilah menghadap Bapa, Allah yang sangat kau kenal. Pulanglah, pulanglah anakku. Pekerjaanmu telah selesai. Kamu pasti berada dalam damai. Kata-katanya yang terakhir menyatakan bahwa ia berdamai dengan penderitaannya. Telah selesai. Anakku yang terkasih telah wafat. Aku menyelami kata-kata Simeon, dan sebilah pedang akan menembus jiwamu. Sudah terjadi. Hatiku akan selamanya tertembus olehnya.